Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma baqat illa baqarajahullah amma ba'd. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istibabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa al-Mu'min al-Khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Kepada ta'ala bil karimil karim wa wasfadil fa'ilin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara bihima fala junaha wa ma fi suqatina siyanatiha ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sadaqatul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Rasulullah SAW menjarani bagi mengadakan perkataan al-karim itu. Hadirin Allah yang saya hormati, pembawa acara Raja Ais Setiawan, insyaallah mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur sehat walafiat, mudah-mudahan diberkahi ilmunya dan berbagai izin Allah dan barakah. Juga pengurus Musyawarah Nur Aman, Al-Jalan Sajadah dan kami juga pengurus yang lainnya ada bersih bersatu. InsyaAllah tidak merupakan tujuan dan hormat kami semua dirahmati Allah SWT. Juga yang saya hormati tamu Allah, calon tetamu Allah yang akan melaksanakan ibadah umrah, yaitu Bapak Muhammad Zaid As-Salihin, ya, beserta Ibu Yuniara. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatannya sehat, sehingga dalam melaksanakan baik rukun dan syarat umrahnya terpenuhi, melaksanakan ibadah secara maksimal dan pulang membawa pahala barokah umrah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga pengurus dan kedua dari yang terhormat yang mulia Bapak RW 07, Bapak Abu Naim, Mata Rokofi Berkubi, semoga panjang umur dan pada beliau. Dan juga yang saya hormati asisten dari Hamzah, Ustaz Baca Rahman Baca Allah di Berkubi, semoga beliau panjang umur sehat walafiat, ya, selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para saudara yang saya hormati, tim ketua tim Kasidah Nurul Ain yang dipimpin oleh Ayah Kiram Usian lupa jarang ketemu, ya, beserta Ibu Ustazah Siti Maisarah dan krunya. Semoga timnya bisa masuk ke TV nanti, ya. Kecilin aja, TV-nya gede, masuk ke gampang banget gitu. Ya, TV-nya gedein gitu, masuk ke dalam gitu. Insya Allah, mudah-mudahan dikirim sama YouTube dong. Tenang aja, ada asisten kita, ya, lagi di streaming, ya. Insya Allah, live, insya Allah, ya. Yang penting ceramahnya bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para Hanzah, para ustazah, para haji, calon haji semua yang hadir, yang tidak saya lupa satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam ridha dan rahmat Allah SWT. Di
Tiada kalam yang paling baik selain kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, langkah kita dari rumah masing-masing sampai duduk di tempat dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Dunia bahagia dalam rahmat Allah, akhirat bahagia dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang di dunia mencintai kepada beliau, di akhirat mudah-mudahan beliau mencintai kita, memperoleh salam, memperoleh syafaat kita semua, insya Allah. Hadirin Allah, di siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menimbangan sahibul hajat, yaitu keluarga Bapak Muhammad Zain Salihin beserta ibu dalam rangka walimatus safar, mendoakan besok beliau akan menuju tanah suci Mekah. Walimah perjalanan, ya, walimah itu bahasa Arab, safar itu bahasa Arab. Walimatus safar, mengadakan walimah sebelum bepergian. Ini udah menjadi tradisi. Ya, mudah-mudahan bagian dari ibadah yang dilakukan oleh beliau kepada kita, alhamdulillah, insya Allah. Tapi ada lagi yang harus dilaksanakan oleh beliau, sholat sunnah safar. Mungkin dalam manasik mereka ajarkan ya, sebelum berangkat sholat sunnah safar dulu. Walimatus safar sudah ketemu dengan teman, keluarga, sahabat, tetangga, saudara. Ya, sudah kita mohon doanya. Satu, kaitkan kepada Allah. Walimatus safar sudah, salat sunnah safar. Ya, ini melengkapi aja, barangkali di dalam manasik kurang begitu jelas. Walimatus safar, salat safar itu sebelum berangkat kita melaksanakan kaki, niat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ambil wudhu, langsung sholat sunnah dulu. Berangkatnya jam berapa? Jam 7 pagi atau jam 6 pagi, sebelum sholat subuh, sholat safar dulu. Ya, sholat sunnah safar, rokaat ini sunatan lillahi ta'ala, seperti sholat sunnah biasa. Ya, niatnya itu. Kenapa? Karena kita tujuan itu perjalanan bukan dari sini ke Bandung, bukan dari sini ke Surabaya. Perjalanannya 9 jam di atas angkasa. Ya, mohon kepada Allah dalam keselamatan. Maka Allah yang punya, Allah yang menyelamatkan, Allah menolong kita, serahkan kepada Allah. Insya Allah, perjalanan hanya Allah yang akan membimbing kepada kita semua. Ya, maka di dalam kalimat doanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya kekuatan, tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah. Salat sunnah safarnya jangan ditinggalkan. Doa dulu, azankan dulu, ya. Nah, itu sebelum berangkat diazankan dulu. Dan kalau menurut orang tua dulu, kalau sudah azan jangan nengok ke belakang lagi. Katanya sebetulnya itu sih kagak sunnah, kagak apa. Ya, ada ketinggalan dompet ya balik lagi lah ke dalam. Cuman biasanya kalau sudah azan itu langsung berangkat. Ya, ini yang perlu dilaksanakan dan hadirin Allah. Kita ambil hikmah dari pemberangkatan umroh atau haji. Seluruh manusia yang hidup di dunia ini ada 3 yang ketika kita berangkat diantar orang sekampung. Pertama, ketika kita mau melaksanakan yaitu kehidupan baru, pengantin baru, diantar oleh orang tua, keluarga, saudara, sanak, famili, sekampung ikut semua, mengantarkan kita ke pelaminan, mau nikah, mau melaksanakan yaitu hidup baru. Ya,
Nggak ada yang nikah berangkat dewek-dewek, kirim. Pasti sekampung berangkat semua. Ya, hari saja lu sekampung, dari Sumedang, masya Allah. Ya, itu semua pasti begitu. Itu berangkat kita mau melaksanakan, yaitu pernikahan diiringi oleh orang banyak dan didoakan, dikasih duit lagi. Ya, jadi pengantin baru kan begitu disawer, keluarga sudah nyawer semua. Ya. Nah yang kedua, ketika diiringi oleh orang banyak, sekampung berdoa, keluarga, saudara, teman dan sebagainya, ketika kita mau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan panggilan baik haji atau umrah ke Masjidil Haram, Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya, jadi kita berangkat ke Makkah itu pada umumnya orang sekampung pada berangkat. Ya, maka besok yang mau pada nganterin, charter mobil masing-masing, naik motor aja dah. Ya, nyampe di sono di bandara gitu ya. Dan ingat, kalau orang melaksanakan umrah atau haji, kalau kita diundang, apalagi tadi ajak menganterin, punya inisiatif, saya pengen ke Mekah, barokahnya itu ke bawah, ikut nganterin, walaupun lihat kapal doang, ngapain sih itu sono? Lihat kapal, lihat orang berangkat, insya Allah itu berkahnya kebahagiaan. Cepat apa lambat, pasti kita akan ikut seperti mereka, insya Allah. Kasih apin bis, jadi pada ikut semua katanya. Oh, ya, kita berangkat itu di sana berkah. Kenapa? Karena ini bukan mau wisata. Kita bukan mau rekreasi. Orang berangkat ke Paris, Prancis, berangkat ke Jepang, ya, berangkat ke London, ya, berangkat sendirian nggak masalah, didoain nggak apa-apa. Tapi berangkat ke tanah suci Mekah harus bersih hatinya, bersih jasmaninya, bebas dari dosa. Maka tadi kita minta maaf yang mau berangkat sambil labbaik Allahumma labbaik, salaman semua. Tujuannya apa? Supaya beliau beserta istri berangkat dari rumah sampai bandara, sampai naik pesawat, sampai tujuan di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi jelas, manzarani, barang siapa ziarah kepadaku setelah aku sudah wafat, seperti ziarah ketika beliau masih hidup. Begitu kita datang ke Masjid Nabawi, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah sambil menangis pasti. Nggak ada yang kuat menahan air mata ketika mengucapkan assalamualaikum di dekat Allah. Di makam Rasulullah pasti air matanya akan keluar. Ya. Nah, kenapa keluar? Karena sedih, mengingat perjuangannya begitu besar dan beliau begitu sayang kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kita, menyelamatkan dunia, menyelamatkan di akhirat nanti. Datang kita menghadap di atas makamnya, beliau menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka kita pesan moral. Kalau saudara kita, orang tua kita mau berangkat, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah. Itu amanah, harus disampaikan. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, min jamaah nusratul amal, min bulan. Ya, anak saya, istri saya, keluarga saya, saudara-saudara, sebutkan semua. Ya, memohonkan ampun kepada Allah. Ya Rasulullah, ampunilah dosa mereka, berikan ilmu apa rizki Allah. Doakan semoga mereka pada bisa ziarah ke sini. Rasulullah mengaminkan dan mendoakan kepada jawaban salam yang kita sampaikan. Itu ya, maka orang berangkat mau umroh ke mau haji ke sama, cuman bedanya tipis. Umroh dan haji itu harganya agak murahan, waktunya agak singkat, dan satu agak kelewat, tidak ada wukuf di Padang Arafah, cuman lewat saja. Ya, oh ini wukuf di Padang Arafah dulu ketika musim haji di sini tenda penuh semua. Ya, sekarang cuman pohon-pohon korma saja. Oh, dilihat dari Jabal Rahmah itu. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita datang ke sana mau umroh, bedanya dengan haji cuma satu, nggak ada
yaitu wukuf di padang Arafah, tidak ada mabit di Mina dan Muzdalifah. Maka ya kita berangkat ke sana, pulangnya udah disebut haji kecil. Panggil Pak Haji, Pak Haji nih, karena udah berangkat, sudah nyium Hajar Aswad, nyium apa? Ya udah di rumah aja Hajar Aswad sama, gitu ya. Kalau di sana kagak sempet nyium Hajar Aswad, yang di rumah aja dah, nyium itu ya, sama dah, sama hitamnya gitu, sama pahalanya juga. Itu kalau kagak sempet nyium Hajar Aswad di sana karena sibuk, yang di rumah aja cium itu juga Hajar Aswad sama. Insya Allah gitu ya. Artinya apa? Kita datang ke sana itu bukan mau poya-poya, bukan mau jajan, bukan mau kita belanja, bukan rekreasi, tapi kita mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam melaksanakan perjalanan ibadah. Ya, bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mencari air saat beliau ya putranya dilahirkan, Nabiullah Ismail istrinya mencari air Sofa Marwah ya, sementara Nabiullah Ibrahim sedang di luar kota, Allah keluarkan dengan izinnya sumur Jam-Jam. Maka diabadikan rukunnya umrah dan haji itu ada tawaf dan ada sa'i. Kalau kita mau umrah kagak sa'i, kagak jadi. Ya, puasa udah 10 kali ke Mekah, sa'inya berapa kali? Kagak sekali-kali aja, kagak jadi itu mah, jalan-jalan doang. Tawaf dan sa'i itu menjadi rukun, tidak boleh ditinggalkan. Motong rambut pun sama. Ya, maka kita dalam melaksanakan tawaf ataupun sa'i itu melaksanakan yaitu napak tilas bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, saat tawaf keliling Ka'bah pun sama, kita melaksanakan rukun dan wajib yang harus kita laksanakan. Di situ tidak ada lagi kata kalimat kecuali hanya doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ maqam mustajab, doa dikabulkan di tempat mana saja. Ya, terutama di Ismail, terutama di rukun Yamani, di Hajar Aswad, di depan pintu Ka'bah, ya, Multajam, ya. Di sini kita berdoa, apapun yang kita mohonkan Allah kabulkan, karena di sana doa tidak ada yang ditolak. Ya, insya Allah ada pembina Bapak Gigi ya. Insya Allah, insya Allah diarahkan sini doa dan dipimpin. Mudah-mudahan ya, jangan sampai mengingatkan saja ya, terutama kepada yang mau berangkat besok, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan, seperti itu ya, kita berangkat dan dalam melaksanakan ibadah umroh ya, kita melaksanakan napak tilas bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, bagaimana Rasulullah SAW menyebarkan agama baik di Makkah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun keberhasilannya. Ya, kita ziarah lagi ke masjid yang disebut Masjid Kuba. Ya, kita ziarah lagi ke Uhud. Ya, banyak tempat-tempat yang bersejarah di sana. Ya, terutama selama kita di Madinah, jaga jangan sampai Raudhah tidak pernah kita duduk di situ, tidak pernah kita i'tikaf di situ. Walaupun sewaktu malam nggak kebagian zuhur kebagian asar bermakna isya. Ya, kalau pengen kebagian ya setengah jam sebelum waktu atau 1 jam sebelum waktu harus ada hadir. Insya Allah kalau kita datang ke Masjid Nabawi kagak kebagian Raudhahnya, sungguh sangat menyesal ya, merugi. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku sudah wafat, maka seperti ziarah aku seperti masih hidup. Jadi kita ziarah ke sana, berdoa di sana, ucapan salam di sana, Rasulullah hadir di depan kita dan menjawab apa ucapan-ucapan kita. Ini yang perlu kita ingatkan, bahwasanya dalam perjalanan umrah atau haji itu memang waktu atau schedule-nya sudah padat, namun di sela-sela waktu yang kosong pasti ada
manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin. Baik itikaf di masjid, baca Quran, berselawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, ya, karena ibadah di Masjid Nabawi dibandingkan dengan di Mushola Nurul Amal, satu di sana 10.000 kali di sini. Ya, jadi kalau setiap malam Jumat kita hadir di sini, 10.000 kali malam Jumat di sini, baru 1 kali di sana. Tuh, jadi kalau kita ketinggalan di sana, ya rugi sekali. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah SWT, khususnya untuk calon tamu Allah Bapak Muhammad Zainul Salim beserta ibu, persiapkan mental, bersihkan hati, niat lillahi ta'ala, berangkat dari rumah, lupakan dunia, lupakan harta, kekayaan, mobil, keluarga, karena kita berangkat belajar meninggalkan dunia. Ya, serahkan kepada Allah, anak-anak Allah yang jaga, rumah Allah yang jaga, harta Allah yang jaga, ya, yang dibawa secukupnya saja, dan fokus ibadah agar meraih yaitu umroh yang makbul dan mabrur di sisi Allah. Dari mana nilainya mabrur dan makbul? Kembali kepada kita. Sebelum kita berangkat umroh, orangnya baik banget, rajin ibadahnya, rajin berjamaahnya, sosialnya sangat tinggi, membantu, menolong, berbagi dengan anak yatim piatu, sedekahnya sangat banyak. Pulang dari sana, jamaah selalu dijaga, sholat selalu di awal waktu, berbuat ibadah semakin banyak, dan hal-hal yang terbaik jauh lebih banyak yang kita lakukan. Baru dia meraih umroh mabrur dan mabrurah insya Allah. Ini tolong dicatat ya Pak. Seperti itulah sikap kita sepulang dari sana. Kalau sekarang kita berjamaah dengan saudara, dengan tetangga, dengan keluarga, sepulang dari sana jangan ngerem aja, ya, kita silaturahim seperti biasa. Jangan menambah angkuh, nambah semuanya, justru harus banyak lebih bermasyarakat. Banyak lagi lebih kebaikan yang kita tingkatkan. Karena orang-orang yang baik di sisi Allah, Rasul bersabda, yaitu yang hari ini lebih baik dari kemarin. Man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabi. Hari ini, ya, sebelum kita berangkat, perbuatan kita bagus banget, maka hari esok sepulang dari sono harus jauh lebih baik dari hari ini. Ya, apalagi kalau hari ini barangkali ada kurang bagus, cucilah di sono dengan air mata taubat, istighfar. Pertama minta kepada Allah ampuni dosa ibu bapak, dosa saudara, keluarga, anak, istighfar. Ketika nyampe di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, berdoa dan kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Manis tanfara amin dunun, kata Nabi, kamala jambala. Barang siapa yang beristighfar dari satu dosa, ya, karena masuk Ka'bah itu, masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah itu, kalau yang pertama kali orang tidak tahan, berat banget menahan air mata. Semua pasti barengan, mengingat dosa, mengingat kesalahan, dengan kagumnya melihat Ka'bah, kebesaran Allah, ingat dosa-dosa yang sudah dilalui. Ya, kenapa? Banyak orang yang datang ke sana cengengesan. Oh, Ka'bah bukan begini doang ya, begini-begini aja. Ada yang begitu. Ada yang berangkat ke sana, Ka'bahnya selama beberapa hari di sana kagak kelihatan. Tetangga saya ada begitu cerita. Saya berapa hari saya nggak lihat Ka'bah, karena masih haram. Ya, itu dosanya terlalu banyak. Ditutup matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak bisa melihat Quran. Ditutup dengan dosanya. Maka nyampe ke situ, masuk, ya, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke Allah Muhtahab wal khair, masuk ke Masjidil Haram,
berdoa lihat Ka'bah, istighfar langsung. Ya, istighfar, menangis, dosa kita ingat, ya. Jangan banyak juga orang yang menangis, kenapa nangis yuk? Lihat orang yang doa, ingat kambing saya yang hilang, karena jenggotnya panjang gitu ya. Nah, jangan begitu pula. Itu ya, orang nangis mulu, ingat kambing saya yang hilang. Itu imam jenggotnya jauh itu. Ya, itu mah ngeledek. Jangan sebenarnya ingatlah kebaikan-kebaikan dan ingatlah dosa-dosa kita. Nyampe ke situ. Barang siapa yang beristighfar di situ, dosanya dihapus oleh Allah. Maka pantas orang pulang dari Mekah itu selama 40 hari malaikat betah di rumah kita. Ya, selama 40 malam itu malaikat masih wangi di rumah kita. Kenapa? Sudah dibersihkan dosa kita di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Maka insyaallah Bapak Muhammad Zainul Shalihin beserta Ibu, ya, saya kira udah cukup pembekalan dari manasik, dari ketua, dari yayasan. Ini macam mengingatkan aja yang kurang-kurangnya. Pasang niat, ya, yang ikhlas kepada Allah. Jaga stamina, jaga kesehatan. Walaupun dari sini kita sehat, kalau sombong dari sampai di sana, jangan-jangan datang ke sana tawafnya nggak kuat. Ya, sakinya capek. Bayangkan 7 kali putaran. Ya, kurang lebih berapa kilometer banyaknya? 7 kali putaran 10 kilo, Masya Allah. Jalan kaki, gak naik ini, apa namanya, ya boleh sih bayar, ya, sewa itu, skuter silakan, cuman gak maksimal ibarat kita, mendingan jalan kaki. Maka dari sini siapkan mental, siapkan fisik, ya, nyampe ke sana, ya, dan jangan sampai ada unsur kesombongan. Kenapa? Jangan sampai ke sana kita tidak bisa melaksanakan ibadah baik tawaf ataupun sa'i. Lebih-lebih kita ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Hadirin Allah, udah dibisikin saya, kelamaan gak kebayar katanya. Nah, gedean dikit, banyak nggak apa-apa. Kelamaan kebayar katanya. Ya. Hadirin Allah, ini perlunya seperti itulah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Ya, pahitnya sudah saya alami, enaknya alhamdulillah. Ya, pahitnya udah bapak pada tahu dah. Ya, ada suatu kasus yang seperti demikian. Ya, seseorang yang mungkin dari sininya temperamen orangnya, ya, sangat tinggi hati. Ya, walaupun udah semua nyampe ke sana, nggak bisa daya upaya, lihat Quran pun kagak kuat. Kenapa? Tidak bisa dilihatkan oleh Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalau di sini agak temperamen, suka marah-marah dan sebagainya, tolong bersihkan hati, banyak istighfar. Kenapa? Ketika kita tawaf, apalagi mau masuk ke Hijr Ismail, ini pengalaman saya ya, bisa dijorokin orang, bisa keinjak, bisa jatuh. Kalau orang yang pemarah ngelawan, gua dijorokin, ya tonjok lagi, ya lu jatuh, gua harus jatuh. No, ini terjadi pada saat itu saya membawa teman yang itulah kurang ikhlas hatinya. Akhirnya apa? Setelah nanya orang, kagak istighfar, dosa udah diingatin, dosa di depan Ka'bah lah, pokoknya saya keinjek, saya tonjok lagi, udah. Ya, emang dasar aki-aki kurang apa namanya, kurang semen gitu ya, kurang menyangkut saja gitu. Dibilangin masih ngeyel aja, ya. Beberapa jam kemudian baca Quran, dirasain dibalas oleh Allah. Quran berjuta-juta sekali di Masjidil Haram, nggak ada yang blank. Buat dia dibalas oleh Allah. Berapa kali ngambil Quran, Quran kagak bisa kebaca. Bukan tulisannya nggak ada, matanya ditutup oleh Allah. Ya, kenapa seperti itu? Saya tahu orangnya ngomong sendiri. Itu ya, saya lagi sholat, dia bolak-balik ganti Quran, sampai 5 kali lebih. Pas pulang dia cerita, Quran kok nggak ada tulisannya yang kebaca. Berapa kali saya ganti? Oh, mustahil, bener, mustahil, bener. Ingat dosa, saya bilang. Masih kagak ngaku juga. Ya udah pulang aja dah. Ya, akhirnya mungkin udah capek baru kebuka.
Bukan Qurannya yang tidak ada tulisannya, ya, bukan Qurannya yang blank, tapi matanya ditutup oleh Allah karena dia berbuat dosa di depan Ka'bah, mukul orang. Maka kalau dari sini agak sering pemarah, sampai soal istighfar, dari mulai sekarang banyak istighfar. Astagfirullah ya, astagfirullah ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berbanyak doa istighfar ya. Insyaallah. Kenapa? Namanya kita ya emosi pasti manusiawi. Ya, cuma itu kita atasi. Kenapa? Karena kita mau datang ke tempat suci, yaitu Masjid Makkah Mukarramah dan Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Datang ke sana kita harus suci, harus bersih, jangan membawa dosa. Ya, sepulang dari sana jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang beruntung mabrur dan makbul di sisi Allah bukan orang yang sepulang dari sana bangga. Wah, saya udah umroh, bangga saya udah haji, udah begini. Tapi kelakuan tidak berubah semakin baik. Jangan-jangan ibadah kita mardud di hadapan Allah. Na'udzubillah. Ya, maka sebelum berangkat perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak minta maaf sekelilingnya. Barangkali namanya kita manusia, ada yang pernah kesentuh, ada yang pernah tersinggung, ada yang disengaja atau tidak disengaja, ya, siang apa malam dulu, sebanyak-banyaknya minta maaf. Kenapa? Karena kita datang akan menghadap kepada Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kalau di sini banyak orang yang gak memaafkan, kata Allah, jangan datang jauh-jauh ke sini. Maka ongkosnya minta maaf dulu di kampung kamu. Bahasanya begitu, cuma kita kagak dengar. Ya, untuk meraih mabrur dan makbul itu, maka sebelum berangkat bersihkan dulu. Insyaallah Bapak Muhammad Zain beserta Ibu kayaknya kalau menurut saya dengan kasat mata melihat beliau sering, bahkan tadi pun ya kita doakan, sudah minta maaf. Mungkin selain dari ini juga sudah banyak ya minta maaf kepada saudara, keluarga dan yang lainnya. Insya Allah akan menjadi cikal bakal berangkat ke tanah suci Mekah, ke Madinatul Munawwarah, mendapatkan rahmat dan ridho serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah yang terakhir, karena waktu Isya lagi. Waktu asar sebentar lagi mau nyampe ya. Yang terakhir, kenapa orang yang berangkat ke tanah suci harus diiringi orang sekampung? Minta doanya, minta maaf, ya. Karena yang ketiga, orang diiringi sekampung itu bukan mau nikah, bukan mau berangkat haji dan umroh, tapi yang ketiga sangat menentukan, mengantarkan kita orang sekampung, saudara, keluarga, sanak famili, ketika kita berangkat menuju tempat peristirahatan terakhir. Apa namanya? Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekampung materi kita, balik lagi kita di sana sendirian, berdua dengan Allah. Maka berangkatlah dari sini filosofisnya, kita berangkat meninggalkan dunia menuju tanah suci Mekah, Madinatul Munawwarah, lupakan semua itu, ya, harta kekayaan, anak, istri, semua keluar, tinggalkan dulu, belajar meninggalkan, serahkan kepada Allah semua, fokus ibadah di sana. Ya, di samping kita minta maaf, istighfar, kepada Allah mohon ampun, perbanyaklah istighfar di sana, perbanyaklah kita tawaf sunnah di sana, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah sedekah juga. Bila perlu kita mewakafkan Al-Quran di sana sebanyak-banyaknya untuk pahala orang tua kita sudah meninggal dan sebagainya. Ya, dan ketika Allah meridhai selesai perjalanan kita menuju yaitu tanah air kita, pulang namanya, siap-siap pulang ke tanah air, paling tidak ada oleh-olehnya. Berangkat kita ke akhirat nanti harus bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Amal soleh, ya, kita banyak sholat, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau pulang dari Mekah, oleh-olehnya
bukan tasbih, bukan air jam-jam. Ampunan. Setiap yang datang doakan. Ya, setiap yang datang kepada kita doakan, karena mereka banyak kebutuhan. Datangnya kita dari tanah suci Mekah, kita dalam kondisi suci, bersih, dan doa makbul di sisi Allah. Insya Allah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Taala, waktu ajan tinggal 2 menit lagi. Ya, kalau saya berbicara kelamaan, kasihan nih Ustaz kita ditunggu di sana. Ya, ada panggilan di Malaysia katanya. Ya, diundang Pak Ibn Upin, mau disunat katanya. Ya, itu sana. Ya, jadi kalau kelamaan, kasihan beliau ntar ketinggalan pesawat. Ya, untuk itu apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya pada khususnya untuk calon tetamunya Allah dan umum sekalian. Dan barang siapa yang melaksanakan amal ibadah, terutama iman dan amal soleh, Allah siapkan jannatul firdausi kita. Surat Al-Kahfi, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sebagai penutup, khususnya untuk calon tetamu Allah dan untuk kita semua, dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, ya, baik sebelum atau sesudahnya, baik yang berangkat ataupun yang tidak, ingat firman Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, diaplikasikan hidup setiap hari dengan memperbanyak amal soleh, apapun yang baik lakukan, insya Allah Allah siapkan surga firdaus bagi kita semua. Alhamdulillah, ini saja yang dapat sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Sayyidul Bait, Bapak Aris, dan keluarga besarnya Bapak Muhammad Zainul Salihin beserta Ibu yang berangkat menunaikan ibadah umrah. Semoga beliau yang beserta keluarga dan rombongan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan iman Islam, sehat jasmani dan rohani, ya, ibadahnya khusyuk di sana secara maksimal, pulang membawa keberkahan, yaitu haji atau umrahnya yang mabrur dan mabrur. Keluarga yang tinggalkan, baik keluarganya, putra putrinya, cucunya, semua saudara-saudaranya selalu dalam lindungan Allah. Hartanya yang tinggalkan pun mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir pada siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Dengan berkat ikut mendoakan, kita terpanggil dalam melaksanakan ibadah umrah ataupun haji baitillah. Kurang lebih maaf, bila kita bingung. Assalamualaikum